Kekhusyuan itu tidak menjadikan satu hal syarat di dalam kita menjalankan sholat sebagai sah atau tidak, tapi kekhusyuan memiliki peranan yang sangat penting di dalam sholat. Sehingga Rasulullah pun mengkritik seseorang yang sholatnya tidak khusyuk, yang itu akan tergambar di dalam gerakan-gerakan sholatnya dia secara zahir. Maka dari sini kekhusyuan itu bisa kita raih dengan pemahaman atau dengan keilmuan. Ketika dia memahaminya dengan ilmu yang dia fahami, maka kekhusyuan bisa dia dapatkan. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita menjadi hati yang tenang, menjadi hati yang salim, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tenang adalah hati yang memiliki kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bisa dikatakan memiliki konsentrasi atau fokus terhadap sesuatu. Tetapi konsentrasi dengan kekhusyuan itu adalah bisa dikatakan sama, tapi di lain hal dia menjadikan sesuatu yang beda. Insya Allah kita akan membahas mengenai daripada apa itu kekhusyuan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam kita beribadah, kita dibutuhkan yang namanya kekhusyuan. Para ulama memberikan satu gambaran bahwa khusyuk itu adalah ruhnya daripada ibadah. Ibarat sebuah tubuh manusia yang ada jasmani dan rohaninya. Ada jisimnya, ada materinya, dan ada ruhnya. Ketika seseorang itu beribadah tanpa ada kekhusyuan, maka diibaratkan seperti tubuh yang tidak ada ruhnya, alias dia kosong dan seperti tubuh yang mati saja. Di sini para ulama sangat memperhatikan mengenai daripada kekhusyuan. Ulama fuqaha pun yang mereka itu hanya menghukumi sebagai hal yang zahir saja, ya, dan mereka tidak menghukumi daripada batin manusia. Tapi di dalam pembahasan mereka itu pasti ada yang namanya mengenai kekhusyuan itu sendiri, menyentuh daripada hal-hal yang berkenaan dengan batin ibadah itu. Di antaranya di dalam mazhab Syafi'i, manusia seorang yang beribadah di dalam sholatnya, dia tidak boleh melakukan gerakan daripada 3 kali berturut-turut. Gerakan besar, gerakan yang keras di dalam sholatnya 3 kali berturut-turut. Di dalam sholat pun dia dianjurkan untuk senantiasa pandangannya menuju kepada arah sujud. Dan masih banyak lain daripada pembahasan di dalam ilmu fikih yang membahas daripada
zahir ibadah manusia. Disinilah hal yang patut kita fahami, bahwa tidak bisa dipisahkan antara batin dan zahir manusia itu di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekhusyuan adalah sebuah ketenangan yang mana dia merasakan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai satu cerminan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Dia menyadar, memiliki kesadaran yang penuh bahwa dirinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salatnya dia, di dalam amal ibadahnya dia, di dalam puasanya, di dalam amaliyah-amaliyah yang lain pun, yang khususnya adalah ibadah-ibadah yang bersifat mahd. Dan adapun di dalam ibadah-ibadah yang ghair mahd, yang pastinya itu akan memberikan satu dampak di dalam muamalah kita. Ketika ibadah yang mahdhah itu kita benerin dengan kita mengingat Allah dengan kekhusyuannya kita, maka itu akan memberikan dampak kita terhadap ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Itu kita akan membahas mengenai daripada kekhusyuan itu sendiri. Khusyuk dalam ibadah, kedudukannya seperti ruh atau jiwa dalam tubuh manusia. Sehingga ibadah yang dilakukan tanpa khusyuk adalah ibarat tubuh tanpa jasad alias mati. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memuji para nabi dan rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat mulia ini, yang mereka adalah hamba-hambanya yang memiliki keimanan yang sempurna dan selalu bersegera dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka selalu berdoa kepada Kami dengan berharap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Secara bahasa, khusyuk berarti as-sukun atau diam dan tenang, dan at-tazallul atau merendahkan diri. Sifat mulia ini bersumber dari dalam hati yang kemudian pengaruhnya terpancar pada anggota badan manusia. Asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ada beberapa hal untuk kita bisa memahami mengenai kekhusyuan. Khusyuk adalah ketenangan hati manusia, yang itu akan memberikan satu dampak kepada jawarihnya manusia atau kepada tubuh zahirnya dia. Gambaran seperti seseorang yang melakukan sholat, maka ketika hati itu khusyuk, maka segala aktivitas tubuhnya menjadi tenang. Dia menjalankan sesuai dengan rukun-rukun sholatnya. Tetapi sebaliknya, ketika hati itu tidak tenang, maka akan mencerminkan dalam zahir aktivitas di dalam sholatnya dia. Sehingga Rasulullah SAW pun dia mengatakan ketika melihat seseorang yang di dalam sholatnya memegang jenggotnya, maka Rasulullah mengatakan, andaikan orang ini khusyuk hatinya dia,
maka dia tidak akan melakukan hal itu. Ini memberikan satu pelajaran kepada diri kita bahwa sholat itu harus dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, khusyuk ini adalah sebagai sebuah buah manis dari keilmuan seseorang. Artinya, ketika seseorang itu memahami dengan keilmuannya dia, maka dia akan menjadikan hatinya tenang. Karena ilmu itu apa? Ilmu itu adalah menjadikan sesuatu jiwa manusia menjadi diam. Ketika seseorang itu mempertanyakan sesuatu, maka gejolak awal yang dia dapati adalah jiwanya tidak tenang terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu kita bisa pahami. Ketika kita melihat satu benda atau materi atau ucapan seseorang dan kita tidak mengetahuinya, maka gejolak hati itu menjadi tidak tenang. Itu sudah fitrah manusia. Dia menginginkan pemahaman apa yang terjadi, ungkapan apa yang dia ucapkan, atau ini benda ini adalah apa. Ketika dia mengetahui hakikat benda tadi itu atau ungkapan seseorang tadi itu, maka jiwa manusia itu menjadi diam atau tenang. Maka dari sini kekhusyuan itu bisa kita raih dengan pemahaman atau dengan keilmuan. Ketika dia memahaminya dengan ilmu yang dia fahami, maka kekhusyuan bisa dia dapatkan. Kekhusyuan pun akan juga bisa tergambar di dalam sholat, khususnya dalam ibadah kita. Sholat adalah amal ibadah yang sehari-hari kita lakukan, menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim. Dengan komitmennya dia, bersyahadatnya dia kepada Allah dengan syahadatain, maka kewajiban dia adalah melakukan sholat. Dan sholat ini Allah mengatakan bahwa sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan kekejian, dan belum menjadikan satu keselamatan sebetulnya bagi seseorang yang sudah melakukan sholat. Apa itu? Ada ayat yang menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba kita perhatikan. Tidak menjadi satu barometer bahwa saya sudah sholat, pasti saya selamat. Ternyata Allah mengatakan sungguh celaka neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa itu? Bukan seluruh orang sholat, tapi sholat yang an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun di dalam sholatnya, atau bukan di dalam melaksanakan sholat, bukan fi sholatihim, tapi an sholatihim. Kalau fi sholatihim itu celaka bagi kita semua, bahwa kita ini semua sholatnya pasti dalam keadaan banyak kelalaiannya. Maka tidak ada yang nama syariat sujud sahwi. Tapi an sholatihim ini adalah orang yang melalaikan sholatnya dia. Dia tidak menjalankan di dalam sholatnya dia, melupakan waktu di sholatnya dia, atau bisa jadi dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Maka jika hati seseorang khusyuk, pendengaran, penglihatan, kepala, wajah dan semua anggota badannya ikut khusyuk,
bahkan semua yang bersumber dari anggota badannya. Khusyuk adalah buah manis dari ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Dalam hadis yang agung ini, Rasulullah SAW menggandengkan 4 perkara yang tercela ini sebagai isyarat bahwa ilmu yang tidak bermanfaat memiliki tanda-tanda yang buruk, yaitu hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Maka hadis ini merupakan argumentasi yang menunjukkan bahwa sifat khusyuk adalah termasuk buah yang manis dan agung dari ilmu yang bermanfaat. As-salah imaduddin, salat ini adalah tiang daripada agama. Maka tiang itu harus dibuat dengan sekuat mungkin agar supaya bangunan yang menopang bangunan tadi itu menjadi tidak roboh. Begitu pula keimanan manusia, diri manusia itu menjadi kuat ketika sholat yang dia lakukan pun, hubungannya dia kepada Allah pun kuat. Kekuatan itu ada di dalam kekhusyuan kita di dalam sholat. Bukan hanya sekedar selesai menjalankan ritual ibadah kita, tapi apa manfaat daripada sholat yang sudah kita lakukan. Karena Allah mengatakan salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah daripada kemungkaran dan kekejian. Ketika kita melihat kekejian dan kemungkaran itu dilakukan bagi orang-orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim dan ia melakukan salat, berarti ada yang salah di dalam salatnya. Bukan di dalam agamanya, tapi ada yang salah di dalam kekhusyuannya dia, di dalam salatnya dia. Ini berarti mencerminkan bahwa seseorang yang sudah menjalankan sholat dengan khusyuk, maka ia menjadi manusia yang luar biasa hebatnya. Menjadi manusia yang bisa mencegah daripada kemungkaran. Bahkan ia akan memberikan satu kemanfaatan yang luar biasa. Qad aflahal mu'minun. Sungguh jaya orang-orang mukmin. Siapa itu? Mereka yang di dalam sholatnya menjaga di dalam sholatnya dia dengan kekhusyuan. Itu adalah barometer yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat merupakan ukuran dan tanda kekhusyuan hati. Kehadiran hati adalah ruh sholat. Minimum saat mulai takbiratul ihram, kurang dari ini adalah kebinasaan. Semakin bertambah kehadiran hati, semakin bertambah pula ruh tersebut ada dalam bagian-bagian sholat. Berapa banyak orang hidup tapi tak punya daya gerak hingga seperti mayat. Demikian pula orang yang lalai dalam seluruh pelaksanaan sholat, kecuali pada waktu takbiratul ihram. Seperti orang hidup yang tidak punya daya gerak sama sekali. Ketahuilah, kata Al-Ghazali, makna batin memiliki banyak ungkapan, tetapi seluruhnya terangkum dalam 6 kalimat, yaitu kehadiran hati, tafahum, ta'zim, haibah, raja'da haya, dan kehadiran hati ialah mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak perlu hingga dia senantiasa sadar dan tidak berpikiran liar. Faktor penyebab kehadiran hati adalah himmah atau perhatian utama. Tafahum berasal dari kebiasaan berpikir untuk mengetahui makna. Takzim lahir dari 2 ma'rifat, terhadap kemuliaan dan keagungan Allah, dan terhadap kehinaan dan kefanaan dirinya. Haibah datang dari makrifat atas kekuasaan Allah, hukumannya, dan pengaruh kehendaknya.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. Kita harus bisa memahami daripada pesan-pesan Allah dalam kehidupan ini, sehingga Allah ingin seolah-olah berbicara kepada kita, wahai hambaku, sejenaklah engkau kepadaku, aku padamkan ini lampu hidup materimu ini supaya engkau bisa melihat cahayaku. Tapi banyak manusia yang tidak memahami pesan Allah ini, sehingga ia tidak faham terhadap ini semua, dan ia mengatakan, ya Allah, saya tidak mampu dengan kegelapan ini, tolong hidupkan lagi lampu kegelapan, lampu kehidupan ini, materi saya, kekayaan saya dihidupkan lagi, ya Allah. Tapi Allah mengatakan, sebentar wahai hambaku, saya ingin duduk sejenak karena saya cinta kepada engkau. Raihlah cintaku ini, aku ingin berduaan denganmu. Kau sudah lama dengan gemerlapnya duniamu, dengan nafsumu, sedangkan aku ingin menunggu dirimu, dan aku akan langsung memberikan kepadamu apa yang kau inginkan dengan kun. Tapi karena manusia tidak memahaminya, sehingga kesabaran tadi tidak timbul dalam dirinya karena nafsu yang dia timbulkan, maka Allah pun akan mengatakan, kalau begitu engkau tidak sabar, tidak mau dengan kegelapan yang sejenak ini, maka aku akan hidupkan dengan kun yang aku katakan, dan engkau akan aku tinggalkan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita terlalu tergesa-gesa dengan problem kehidupan yang kita dapati ini untuk dijadikan solusi. Padahal kata ulama, doa yang kita munajatkan itu adalah ibarat satu masakan yang aromanya sudah tercium terlebih dahulu. Aroma masakan itu sudah terwujud terlebih dahulu sebelum aromanya tercium kepada kita. Ketika aroma itu tercium kepada hidung kita, maka kita akan menginginkan masakan tadi itu. Begitu pula dengan doa. Ketika kita memunajat kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan ini, ya Allah, saya ingin ini, saya ingin itu, sesungguhnya apa yang kita munajatkan, yang kita minta itu sudah diwujudkan terlebih dahulu sama Allah. Tinggal Allah berikan, sajikan di hadapan kita. Tinggal kita sabar apa tidak sajian itu berada di hadapan kita atau tidak. Cara untuk meraih khusyuk. Dikarenakan sifat khusyuk sumbernya dari dalam hati manusia, maka sifat ini hanya bisa diraih dengan taufik dan anugerah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, cara utama untuk meraih sifat mulia ini dan sifat-sifat agung lainnya dalam agama adalah dengan banyak berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian sifat khusyuk akan diraih insya Allah dengan seorang hamba yang mengenal Allah Ta'ala dengan cara yang benar, melalui pemahaman terhadap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Inilah ilmu yang paling mulia dalam Islam dan merupakan jalan utama untuk meraih semua sifat dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ada juga yang meraih khusyuk karena penyaksiannya terhadap kemahasempurnaan dan kemahaindahannya, sehingga ini menjadikannya tenggelam dalam kecintaan kepadanya serta kerinduan untuk bertemu dan memandang wajahnya. Demikian pula ada yang meraih khusyuk karena penyaksiannya terhadap kerasnya siksaan, pembalasan, dan hukumannya, sehingga ini membangkitkan rasa takutnya kepada Allah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kekhusyuan itu bagaimana sekarang kita bisa dapatkan? Selain daripada keilmuan, ada satu ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan di dalam salat dan sabar, dan itu adalah satu perkara yang besar bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang khusyuk. Kekhusyukan itu di dalam ayat ini bisa kita fahami. Yang pertama adalah wasta'inu, mintalah pertolongan. Orang bisa khusyuk ketika ia membutuhkan sesuatu. Kita pahami, dalam kehidupan ini kita butuh pertolongan. Setiap waktu kita butuh namanya pertolongan. Kita butuh kepada siapa? Kalau seperti itu, pasti kita butuh kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang tidak ada memiliki pamrih kepada makhluknya, kepada hambanya. Maka selayaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada rasa butuh kepada Allah, maka disitulah kita akan merasakan kekhusyukan kita kepada Allah. Maka Allah Ta'ala, dialah yang memperbaiki hati hamba-hambanya. Allah Ta'ala maha dekat kepada hambanya yang bermunajat kepadanya dalam sholat dan menempelkan wajahnya ke tanah ketika sujud, sebagaimana dia maha dekat kepada hambanya yang berdoa, memohon dan meminta ampun kepadanya atas dosa-dosa di waktu sahur. Dia maha mengabulkan doa hambanya serta memenuhi permohonannya, dan tidak ada sebab untuk memperbaiki kekurangan seseorang yang lebih agung dari kedekatan dan pengabulan doa darinya. Khusyuk itu adalah seperti satu undangan. Seseorang yang memiliki pagelaran, lukisan yang begitu bagus yang dia pamerkan, lukisan tadi itu, maka diundang manusia itu, masyarakat di sekitarnya, untuk mendatangi daripada pameran lukisan yang dia pajang. Maka bermacam-macam orang itu datang dengan undangan itu. Dia datang mereka. Ada orang yang tidak memahami daripada lukisan itu. Dia mencari-cari makna lukisan. Ini lukisan apa ini? Ternyata lukisan itu adalah lukisan yang abstrak, lukisan yang tidak biasa kita fahami mungkin. Tapi ada sebagian dari orang-orang yang mendatangi undangan tadi itu, dia mencari maknanya. Dia mencari, belajar, bertanya kepada si pelukis, ini apa maknanya? Ada satu manusia golongan lain yang lagi, dia sudah tenggelam dengan kenikmatan yang dia rasakan, pandangan lukisan yang dia lihat, sehingga tidak bisa diganggu atau dia tidak mengenal siapa orang di sebelahnya dan lain sebagainya, karena dia sudah menikmati lukisan yang dipajang tersebut. Sahabat Qalbun Salim, di sini ada satu pelajaran yang penting, bahwa ketika diundang maka datanglah engkau. Walaupun engkau tidak memahami daripada pagelaran itu atau pameran itu, setidaknya engkau memberikan satu penghormatan kepada siapa yang mengundang. Mungkin ada yang diundang itu tidak memahami, ada yang belajar di dalam mempelajari itu, menjadikan si pengundang tadi itu senang dia. Walaupun engkau tidak memahami, aku senang engkau mendatangi undanganku. Adapun yang belajar, dia mengatakan, saya sangat senang sekali engkau bertanya kepadaku, engkau menghormati daripada lukisanku. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mencintai hambanya sesuai dengan kualitas yang dia dapatkan. Salatnya dia dengan khusyuannya dia, itu kita usahakan dengan kemampuan kita, Allah akan menilai dan Allah pasti cinta kepada kita selama kita mau menjalankan salat
sebagai undangan yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka hati kita, dibuka hijab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memahami daripada hakikat ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, dan semakin kita cinta dan rindu terhadap ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه